Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Lirik Lagu Pretender yang ditinjau dalam fonetik dan fonologi bahasa Jepang. Berikut lirik lagu dari Pretender. Sebelumnya, mari kita dengarkan lagu dari Pretender tersebut.いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと違う設定でもっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い。でも甘いな。Goodbye それじゃ僕にとって君は何。答えはわからない。わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば君は綺麗だ。Baiklah, itu dia lagu dari Pretender. Selanjutnya, yaitu fonetik dan fonologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu fonetik. Istilah fonetik dalam bahasa Jepang disebut onseigaku, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa atau ujaran, yaitu digunakan sebagai alat komunikasi. Berbicara tentang bunyi, banyak sekali macamnya. Kashima tahun 1997 menggolongkannya seperti berikut. 1. Bunyi yang tidak berhubungan dengan manusia, seperti bunyi angin, kendaraan, binatang, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu bunyi berhubungan dengan manusia yang terdiri dari A. Bunyi yang tidak disadari atau tidak disengaja, yaitu bunyi yang tidak menggunakan alat ucap, seperti bunyi perut, bunyi kentut, dan lain-lain. Yang kedua, bunyi yang menggunakan alat ucap, seperti batuk, bersin, dan lain-lain. B. Bunyi yang disengaja atau disadari, di dalamnya terdiri dari 1. Bunyi yang tidak menggunakan alat ucap, seperti tepuk tangan, bunyi ketukan, dan lain-lain. Yang kedua, bunyi yang menggunakan alat ucap yang terdiri dari bunyi bahasa atau ujaran, yaitu siulan untuk maksud tertentu. Selain itu, dalam fonetik itu terdiri vokal bahasa Jepang. Huruf vokal bahasa Jepang yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal bahasa Jepang sama dengan huruf vokal bahasa Indonesia. Tetapi, huruf vokal bahasa Jepang itu cara pengucapannya memiliki ketentuan dan memiliki perbedaan dengan huruf vokal bahasa Indonesia. Yaitu ketentuannya itu ada 5, mulai dari posisi lidah sampai dengan posisi bibir. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah itu tergantung bagaimana bentuk mulut terbuka. Yang kedua yaitu posisi lidah di depan atau di belakang. Yang ketiga yaitu bulat tidaknya bentuk bibir. Yang keempat yaitu berhubungan tidaknya dengan rongga hidung. Yang kelima yaitu bergetarnya pita suara. Itulah ketentuan dari
cara pengucapan huruf vokal bahasa Jepang. Selanjutnya yaitu konsonan dalam bahasa Jepang secara fonemik terdiri dari K, G, S, Z, T, D, N, H, B, P, M, R, N, Q di akhir kata atau suku kata. Selain itu, di fonetik itu juga terdiri aksen. Aksen yaitu dalam bahasa Jepang berfungsi untuk pembeda karena dalam bahasa Jepang itu memiliki satu kata yang memiliki cara pengucapannya sama, sehingga atau bunyinya sama dan artinya sama. Jadi fungsi aksen adalah menjadi pembeda dari suatu kata tersebut. Selanjutnya yaitu ada intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang kita ucapkan. Selanjutnya yaitu fonologi. Istilah fonologi dalam bahasa Jepang yaitu on-inon, yang mengkaji tentang lambang bunyi bahasa berdasarkan pada fungsinya. Fonologi pada bab ini hanya membahas fonem, silabis, dan mora saja. Fonem dalam bahasa Jepang disebut onso. Onso, Sutedi 2003, 37, merupakan satuan bunyi terkecil yang berfungsi untuk membedakan arti. Jenis yang terdapat dalam bahasa Jepang terdiri dari 4, seperti berikut ini. Yaitu yang pertama adalah vokal, A, I, U, E, O, dan yang kedua konsonan, K, G, S, J, T, D, C, N, H, P, B, M, R. Dan yang ketiga yaitu semi vokal yaitu W, J. Yang keempat fonem khusus yaitu Q dan R. Selanjutnya adalah mora. Mora dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf kana atau hiragana dan katakana. Untuk struktur mora, kecuali yoong, kya, satu huruf dianggap satu mora. Selanjutnya adalah silabis. Dalam bahasa Jepang identik dengan istilah suku kata. Dalam bahasa Indonesia, jumlah banyaknya suku kata yang digunakan atau diucapkan. Berikut adalah contoh dari fonem, mora, dan silabis, dan sokun. Sokun itu adalah penggunaan konsonan rangkap. Saya mengambil contoh karena saya menganalisis lirik lagu Pretender, maka fonem, mora, dan silabis, dan penggunaan konsonan rangkap itu diambil dari lirik lagu dari Pretender. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang fonem. Analisis fonem dalam lirik lagu Pretender dapat dilihat dari bagian lirik berikut, yaitu Demo Hanare Gatai Nosa dan Sono Kamini Fureta Dake Deitai. Nah, saya mengambil demo dan dake, yaitu di sini pelafalan huruf M dan K yang merupakan fonem berfungsi untuk membedakan arti. Efek dari pengucapan yang salah akan berpengaruh pada arti dan tujuan yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah mora dan silabis. Semua kata pada lirik Pretender dapat dipisahkan untuk menentukan silabisnya dan moranya. Berikut beberapa contohnya, yaitu moto, mo, te, dan to. 3 mora dan 2 silabis. Selanjutnya adalah kacikang. K, C, K, N. Nah, 4 mora dan 3 silabis. Kacikang. Kacikang itu 3 silabis. Sedangkan untuk hurufnya itu adalah 4. Jadi 4 mora. Selanjutnya adalah boku. Bo dan ku. 2 mora dan 2 silabis. Karena dia memiliki 2 huruf dan pengucapannya itu 2 silabis, yaitu boku. Boku. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas penggunaan konsonan rangkap. Dalam bahasa Jepang, penggunaan konsonan rangkap itu disebut dengan sumaron, yaitu bunyi tertutup dan bunyi tersumbat, yang dalam bahasa Indonesia adalah rangkap. Sokon dilambangkan dengan huruf su kecil, baik katakana maupun hiragana. Berikut dalam lirik lagu Pretender, contohnya adalah coto. Co plus se plus to. Coto. Nah, itu. Contohnya adalah itu. Jadi, co dan to ditambah su kecil. Selanjutnya zuto. Zu plus su plus to. Selanjutnya si ta. Jadi, intinya di sini adalah yang memiliki konsonan rangkap itu seperti T, TO, itu T-nya itu adalah su kecil. Imbuhan su kecil. Seperti itu. Baiklah,
Itulah penjelasan saya dan analisis saya dari lirik lagu Pretender, dan arigatou gozaimasu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Dadah.